kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ketua kelas sebagai pimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran, baik kita berdoa, doa dimulai, doa selesai. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini ada dua yang tidak Nanti coba dicari tahu alasannya ya. Semalam Ibu sudah memberitahu supaya seluruh siswa pelajari mengenai jurnal penutup karena sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk melihat sejauh apa kalian sudah mempelajari mengenai jurnal penutup. Oke, Ibu akan beri kalian waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab pretestnya. Sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Baik, dari beberapa hasil pretest kalian, sepertinya kalian sebagian sudah mempelajari mengenai jurnal penutup. Semuanya memperhatikan ke depan. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita harus tahu dulu capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Capaian pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan pengertian jurnal penutup dan fungsinya dalam akuntansi, mengidentifikasi akun pendapatan yang perlu ditutup, memahami peran ikhtisar laba rugi dalam jurnal penutup, serta siswa mampu mengerti peran akun prive dalam jurnal penutup. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memahami tujuan dan fungsi jurnal penutup dalam proses akuntansi. Yang kedua, menutup akun pendapatan agar saldo menjadi nol. Yang ketiga, menutup akun beban agar saldo menjadi nol. Terakhir, yang keempat, menutup akun prive atau penarikan modal oleh pemilik. Oke, sebelum masuk ke pengertiannya, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang mau ngasih pendapat pengertian jurnal penutup itu? Saya, Bu. Silakan, ada. Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat di akhir periode di mana gunanya untuk menolkan akun-akun yang mungkin memang perlu untuk dinolkan. Ya, ada lagi? Oke, Panita. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode yang dimana jurnal akuntansi catatan buku untuk menutup akun laporan rugi dan akun penarikan modal pemilik. Ya, jadi benar ya. Untuk pengertian dari jurnal penutup, Veronica boleh dibaca? Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang dibuat untuk menjadikan rekening akun sementara menjadi bersaldo nol pada akhir periode akuntansi. Ya, jadi jurnal penutup itu merupakan bagian dari siklus akuntansi. Dan siklus akuntansi setelah ayat jurnal penyesuaian selesai diposting ke dalam buku besar, maka data-data yang ada pada akun buku besar akan sesuai dengan data-data yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Saldo rekening akun yang tercantum dalam neraca akan terus diakumulasi dari periode ke periode sehingga akun tersebut bersifat relatif permanen dan kemudian disebut dengan akun real atau real account. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya tujuan dari jurnal penutup. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara sehingga saldo menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada akhir periode. Apa maksud dari tujuan ini? Maksudnya itu tujuan dari jurnal penutup ini untuk menutup pembukuan kita saat ini, tahun yang sedang kita jalankan saat ini, periode dalam 1 tahun. Sehingga jika sudah dilakukan penutupan, maka kita dapat melakukan penghitungan kembali untuk periode selanjutnya. Untuk fungsi jurnal penutup boleh dibacakan, Agustina? Fungsi dari jurnal penutup berikutnya adalah memisahkan akun pendapatan dan beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pada periode pembukuan berikutnya. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. Selanjutnya, tidak semua akun membutuhkan jurnal penutup. Hanya ada 4. Apa yang pertama? Akun pendapatan. Yang kedua? Yang ketiga? Akun istilah Yang keempat? Akun prive. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, cara membuat jurnal penutup akun pendapatan. Di sini jurnalnya pendapatan berada di debit dan ikhtisar laba rugi berada di kredit. Saldo normal pendapatan itu ada di mana? Kredit, Bu. Kenapa dia ada di debit? Coba ada yang bisa jawab nggak?
Kenapa di sini pendapatan ada di debit padahal saldo normal yang sebenarnya itu ada di kredit? Ada yang tahu? Ya, jadi tujuan kita tadi kan untuk menolkan kan. Jadi kalau dia tetap di kredit, jadi pendapatannya bertambah, nggak jadi dia nol. Maka kita memposisikan pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit supaya saldonya menjadi nol. Oke, selanjutnya akun beban sama seperti pendapatan tadi. Saldo normalnya beban gimana? Debit. Jadi untuk menjurnalkan pada jurnal penutup maka beban diletakkan pada posisi kredit. Oke, selanjutnya ikhtisar laba rugi. Nah, kalau ini sedikit berbeda tergantung pada perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Kalau perusahaan tersebut mengalami laba, maka modalnya akan bertambah. Jadi jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi berada di debit dan modalnya berada di kredit. Kalau perusahaan mengalami rugi, maka jurnalnya apa, Veronica? Modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Ya. Selanjutnya akun Prime. Prime ini akan mengurangi modal. Jadi Prime itu saldo normalnya kan ada di debit. Karena tujuan kita tadi untuk menolkan, maka kita posisikan Prime di kredit sehingga jurnalnya adalah modal di debit dan Prime ada di kredit. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas Bu. Oke, di sini Ibu sudah menyediakan satu contoh soal. Nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Untuk yang ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti perwakilan dari kelompok akan Ibu suruh maju ke depan untuk mengerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 20 menit. Ada yang tidak dimengerti? Selesai? Oke, kelompok 1 siapa yang mau maju mengerjakan? Ini kelompok 1 ya. Kerjakan yang 2 ya, pendapatan sama bebannya. Oke, kita bahas dulu ya. Tadi di sini untuk menjurnal pendapatan, pertama kita bahas pendapatan ya. Di sini tadi jurnal pendapatan ada di debit dan ikhtisar laba rugi ada di kredit. Pendapatannya ada berapa? 26.400. Berarti di sini 26.400, ikhtisar laba ruginya ada di kredit 26.400. Semuanya benar? Benar, Bu. Selanjutnya yang beban. Tadi jurnalnya ikhtisar laba rugi ada di debit dan bebannya ada di kredit. Di sini kita masukkan dulu total dari seluruh bebannya. Beban utilitas, beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan peralatan, beban perlengkapan, yang mana totalnya adalah 15.200.000. Maka seluruh beban berada di kredit sebesar 15.200.000 dan ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 15.200.000. Semuanya benar? Benar. Nah, kalau udah posisinya seperti ini, maka pendapatannya kan nanti untuk periode selanjutnya udah menjadi untuk bebannya juga udah menjadi Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, kita bahas ya ikhtisar laba rugi dan Prime. Oke, kita bahas mengenai jurnal penutup untuk ikhtisar laba rugi. Tadi kalau ikhtisar laba rugi kan ada 2, tergantung perusahaan mengalami laba atau rugi. Di sini perusahaan mengalami apa? Laba. Oke, jadi dari mana dapat 11.200.000? Ada yang bisa jawab nggak? Pendapatan dikurang beban totalnya. Pendapatan dikurang beban. Tadi pendapatannya ada 26.400.000 dikurang dengan total beban tadi berapa? 15.200.000. Oke, jadi totalnya adalah 11.200.000. Untuk Prime, di sini price-nya ada berapa? 150.000.
Jadi modalnya di debit 150.000 dan pride-nya ada di kredit 150.000. Sehingga dengan adanya jurnal ini, maka pencatatan di periode selanjutnya bisa dihitung kembali karena saldo sudah menjadi nol. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Tapi Ibu mau mengecek pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kita bahas, maka kita akan melakukan post test kembali. Semuanya sudah selesai. Oke. Nanti untuk penjelasan dari post testnya, akan Ibu kirim melalui grup WA ya semuanya. Baik, Bu. Untuk penugasan kita hari ini, tugas akan Ibu share melalui GCR. Jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Kanita. Jurnal penutup merupakan bagian yang penting dari proses pembukuan keuangan perusahaan di akhir periode agar tidak ada nominal di neraca awal periode berikutnya. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini adalah jurnal penutup merupakan bagian penting dalam proses pembukuan keuangan perusahaan di akhir periode agar tidak ada akun nominal di neraca awal periode berikutnya. Akun nominal harus dibalik agar posisi saldonya menjadi nol karena berkaitan dengan operasional satu periode saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, karena kita tadi memulainya dengan doa, maka foto kelasnya boleh doa terlebih dahulu. Untuk akhir pembelajaran ini akan kita berdoa dulu selesai. Untuk pengerjaan di GCR jangan ada yang terlambat karena kalau terlambat tidak akan diterima lagi jawabannya. Baik, Bu. Oke, untuk guru selanjutnya ditunggu ya. Iya, Bu. Sebentar.